Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin coba menanggapi pernyataan atau pertanyaan dari beberapa kawan seputar pelaksanaan PPG di tahun 2023. Ada statement di akun mereka di SIM PKB mereka yang menyatakan bahwa mereka itu terdata sebagai peserta PPG di tahap ketiga. Nah, mereka bertanya yang dimaksud tahap 3 ini sebenarnya seperti apa gitu. Jadi untuk menjawab ini, pertama saya mau sampaikan bahwa saya bukan orang dari Kemendikbud, bukan dari PGRI, bukan dari tokoh pendidikan atau apapun. Saya hanya seorang guru ya yang kebetulan peduli dengan permasalahan sertifikasi guru ini, dan memang saya merasa bahwa banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki dari pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia. Nah, yang paling penting saat ini adalah berkaitan dengan antrian yang begitu panjang serta ketidakpastian guru-guru kita di dalam menunggu sertifikasi mereka. Padahal sertifikasi itu merupakan pernyataan dari bukti bahwa seorang guru ini dinyatakan sebagai profesional. Nah, itu yang mereka tunggu-tunggu. Ibaratnya ini lebih berharga daripada pangkat, daripada golongan dan lain-lain. Profesionalisme itu bukan saja bicara tentang angka, bicara tentang nominal masalah kesejahteraan, tapi juga tentang prestise di dalam diri seorang guru atau profesi apapun. Mereka menginginkan sebuah predikat profesional, kan seperti itu. Nah, tapi kita melihat di sini bahwa di tahap ketiga atau mereka-mereka yang namanya itu sudah tercantum sebagai peserta PPG di tahap ketiga masih merasa bingung. Ya, saya pun juga sampai sekarang tidak bisa mendapatkan jawabannya karena memang itu semua off the record oleh Kemendikbud, dan itu kelihatannya saya mengamati, menganalisa bahwa memang Kemendikbud tidak mempunyai planning yang jelas tentang bagaimana roadmap PPG ini seharusnya diarahkan. Mereka cuma bilang ini akan selesai dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Itu aja. Kita tidak pernah tahu bahwa yang dimaksud dengan tahap ketiga ini apakah mereka-mereka yang ada di TMT 2015 ke bawah seperti yang sering disampaikan, karena setahu saya mereka-mereka yang juga TMT-nya 2015 ke bawah itu banyak sekali yang juga mereka tidak mendapatkan panggilan, mereka tidak mendapatkan uh, pernyataan bahwa mereka masuk di tahap ketiga ini. Mereka masih seperti layangan putus, tidak ada kejelasan status. Nah, seperti itu. Jadi kawan-kawan kita yang juga dibilang bahwa dari 2017, 2018, 2019 sampai di 2020 yang sudah mengikuti pretest, ya juga sama. Mereka juga tidak mendapatkan panggilan juga. Nah, artinya apa? Sebagian dari mereka mendapatkan panggilan, sebagian tidak. Berarti Kemendikbud tidak punya kriteria tertentu. Ini cuma semacam tempelan-tempelan, ada aspirasi dimasukkan, ada aspirasi dimasukkan, seperti itu. Ditampung beberapa aspirasi namun dengan cara mengorbankan golongan yang lain. Kalau dibilang yang 2017 misalnya, yang sudah mengikuti pretest, ya 2017 yang sudah mengikuti pretest ya juga banyak yang tidak dimasukkan di tahap ketiga. Bicara tentang TMT 2015, ya banyak juga yang 2015 ke bawah itu yang mereka tidak dapat panggilan atau tidak dapat pernyataan di SIM PKB-nya itu bahwa tercantum sebagai PPG 2023 di tahap ketiga.
Kan semuanya jadi simpang siur, semuanya jadi aneh, semuanya jadi tidak jelas. Karena itu kita, kalau melalui video ini saya cuma bisa menyampaikan seruan kepada kawan-kawan di seluruh Indonesia, siapapun yang merasa belum mengikuti PPG, tolong layangkan protes sebanyak mungkin kepada para pembuat kebijakan itu, para pemangku kebijakan yang mereka bisa mendesain bagaimana format sertifikasi di Indonesia ini. Layangkan kepada orang-orang yang menurut Anda itu pas pernyataan protes Anda. Baik melalui WA, baik melalui grup-grup, baik melalui media-media sosial dan lain-lain. Layangkan sebanyak mungkin, sampaikan bahwa sedang terjadi masalah yang serius di dalam pengelolaan atau tata kelola sertifikasi guru di Indonesia yang mengakibatkan pendidikan kita itu nggak pernah maju. Ya salah satu yang paling vital ya permasalahan sertifikasi guru ini berlarut-larut permasalahan yang diakibatkan juga salah satunya pemerintah begitu sibuk dengan aneka macam program yang mercusuar, yang melupakan hal-hal yang paling prioritas yang seharusnya. Nah kemudian saya juga menyatakan perasaan heran saya kepada Pak Menteri yang ya dulu salah satu inspirasi kenapa saya juga berani membuat video-video yang bernada protes seperti ini, karena Pak Menteri jelas sekali bahwa akan mengeluarkan RUU Sisdiknas yang kita tahu bahwa kemudian itu ditolak. Namun inspirasi yang dapat saya ambil di situ adalah bahwa permasalahan sertifikasi di Indonesia itu ternyata memang benar-benar rumit gitu. Memang benar-benar fakta ada dan nyata. Oleh karena itu ya saya juga terinspirasi dari pernyataan Pak Menteri tersebut untuk membuat video-video ini. Nah, namun ternyata setelah RUU Sisdiknas ditolak, tidak berhasil, kita lihat Pak Menteri hilang dari peredaran, tidak ada mengeluarkan pernyataan sepatah kata pun lagi tentang permasalahan sertifikasi guru. Kita tidak tahu ini bagaimana rimbanya. Kemudian dia juga tidak mengeluarkan solusi cadangan atau solusi yang lebih konkret lagi tentang bagaimana mengatasi persoalan sertifikasi atau yang intinya itu adalah kesejahteraan guru gitu. Bagaimana persoalan kesejahteraan guru di Indonesia itu bisa diminimalisir, bisa dihilangkan sama sekali agar pendidikan kita itu bisa jauh lebih maju. Agar tidak terjadi tumpang tindih, agar tidak terjadi guru kaya, guru miskin. Nah itu mungkin yang menjadi unek-unek saya. Jadi intinya teman-teman bagi yang nanya-nanya ini, saya juga tidak tahu. Saya juga gaib, saya juga merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas. Ini benar-benar tergantung permainan dari Kemdikbud. Nah mudah-mudahan teman-teman bisa segeranya bergerak, layangkan protes sebanyak-banyaknya yang Anda bisa. Semoga ini bisa terdengar ke seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.